Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mengucapkan selamat, senior, apa maksudmu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Kamu sangat beruntung. Kamu memiliki kesempatan untuk menjadi penerus King Xuantian. Kamu yang memberi tahu aku, jadi aku harus memberi selamat kepada kamu. Kata teknik pemulihan burung vermilion. Kesempatan, balas Chu Feng yang masih bingung. Hehehe, bukankah kamu sudah melihatnya sendiri? Pintu kekaisaran itu adalah persenjataan kekaisaran. Jika kamu bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran itu sama saja dengan menerima setengah dari warisan King Xuantian. Persenjataan kekaisaran itu adalah upaya sungguh-sungguh dari King Xuantian, dan itu adalah persenjataan kekaisaran yang sangat mengesankan, kata teknik pemulihan burung vermilion. Mendengar itu, Chu Feng pun mengerti apa artinya ucapan itu. Karena King Xuantian telah menghabiskan begitu banyak pekerjaan pada persenjataan kekaisaran, bukankah itu berarti orang yang menerima warisan King Xuantian adalah orang yang sangat beruntung? Adapun kesempatan yang dibicarakan teknik kebangkitan burung vermilion, itu karena Chu Feng memiliki kesempatan untuk mendapatkan persenjataan kekaisaran. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkannya? Maka itu tergantung pada Chu Feng sendiri. Senior, persenjataan kekaisaran itu memang sangat mengesankan, dan aku juga pernah melihatnya. Namun aku tidak mengerti, mengapa kamu mengatakan itu hanya mewakili setengah dari warisan senior King Xuantian. Lalu di mana bagian lainnya dari warisan itu? Chu Feng bertanya dengan cerdas. Oh, pemikiranmu cukup tajam juga ya. Aku tidak berpikir kalau kamu akan memperhatikan hal tersebut. Hahaha. Balas teknik kebangkitan burung vermilion sambil tertawa, dan kesannya tentang Chu Feng pun mulai berubah. Kemudian setelah itu, dia pun berkata, saat itu King Xuantian membangun situs-situs ini di benua 9 provinsi, karena dia takut kalau dirinya tidak akan dapat kembali suatu hari nanti, dan dengan demikian pekerjaannya akan sia-sia. Karena itulah, ia meninggalkan dua hal yang sangat penting di benua 9 provinsi. Dan dia juga berharap, bahwa suatu hari akan ada orang yang ditakdirkan yang dapat menerima warisannya. Salah satu dari keduanya adalah persenjataan kekaisaran yang dia bina dengan susah payah, dan juga penggunaan segala macam keanehan. Dan yang lainnya adalah 4 binatang suci yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, itu saat ia berangkat dalam sebuah ekspedisi ke seluruh dunia. Mereka adalah Azure Dragon, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, ucap si vermilion. Apa? Setengah lainnya adalah kalian 4 senior, tapi bukankah mereka sudah memberikan kekuatan mereka kepadaku? Tanya Chu Feng dengan agak terkejut. Dia benar-benar tidak berharap, kalau keempat keterampilan rahasia menjadi bagian lain dari warisannya. Meskipun keterampilan rahasia sangat kuat, tapi mereka hanyalah keterampilan rahasia. Dengan begitu, bagaimana mungkin mereka bisa dibahas pada tingkat yang sama dengan persenjataan kekaisaran? Mungkinkah itu? Mungkinkah kamu bukan keterampilan rahasia? Tanya Chu Feng. Tapi setelah berpikir dengan cepat, Chu Feng sudah sampai pada kesimpulannya. Dia memperhatikan kalau teknik pemulihan burung vermilion tidak menyebut dirinya keterampilan rahasia, tetapi dia adalah binatang suci. Hahaha, kamu memang memiliki pikiran yang tajam. Bocah, kamu benar. Kami berempat tidak memiliki keterampilan rahasia. Itu hanyalah penutup yang menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya. Kami berempat lahir dengan King Xuantian. Kami awalnya ada bersama dengannya, tetapi dengan teknik khusus, ia menciptakan tubuh fisik kita sendiri, lalu memisahkan kita berempat dari dirinya, dan membuat kita menjadi 4 organisme hidup yang berdiri secara independen. Tapi saat itu di Tanah Suci Martialism, King Xuantian telah bertemu musuh besar. Untuk melindunginya, kami berempat rela mengorbankan diri untuk menyegel benda itu. Dia tidak mau membiarkan kita membuang hidup kita, jadi dengan metode khusus, dia melepaskan kesadaran dan sifat kita dari tubuh fisik kita,
dan kemudian mengubah kita menjadi keterampilan rahasia hingga kita bisa hidup selamanya. Namun selama roh kita dapat bergabung kembali ke tubuh fisik kita, maka kita dapat hidup kembali. Jadi, jika kamu dapat menghidupkan kami kembali, kami akan loyal kepada kamu seperti bagaimana kami setia pada King Xuantian. Dengan begitu, kamu akan menerima setengah dari warisan King Xuantian, kata teknik pemulihan burung vermilion. Jadi kalian berempat bukanlah keterampilan rahasia yang sederhana, tetapi kalian adalah 4 binatang suci. Senior, jika memang ada metode kebangkitan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Balas Chu Feng yang diam-diam dia sangat bersukacita. Dia bisa merasakan bahwa, keempat binatang suci itu tidak sederhana sama sekali. Jika mereka benar-benar dapat dihidupkan kembali, maka itu akan menjadi bantuan besar baginya. Jangan menyebutkan kata senior kepada kami, karena kamu adalah satu-satunya orang yang disetujui oleh kami berempat dalam hampir 10.000 tahun. Namun meski begitu, menyetujui kamu adalah satu hal. Dan itu juga tidak berarti, kalau kami telah dikirimkan kepada kamu. Kami telah berjanji kepada King Xuantian, bahwa kami akan menemukan penerusnya. Maka dari itu, kami akan melakukan tugas kami sampai akhir. Namun sebelum kamu menaklukkan persenjataan kekaisaran itu, kami tidak akan memberitahu kamu tentang apapun. Dan kami juga tidak akan memberitahu kamu, lokasi di mana tubuh fisik kami telah disegel. Namun jika kamu sudah mendapatkan Imperial Armament itu, maka kami akan memberitahumu segalanya. Itu adalah hal-hal yang orang-orang di Tanah Suci Martialism ingin ketahui, ucap si Vermilion. Ketika dia berbicara, tubuhnya berubah menjadi ilusi. Dia sedang bersiap untuk bergabung ke dalam tubuh Chu Feng, dan bersiap untuk memberinya kekuatan. Senior, tunggu dulu. Setidaknya kamu harus memberitahu aku, bagaimana aku bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran itu. Karena jika tidak, jika senjata itu membunuh aku, bukankah kamu harus menunggu 10.000 tahun tanpa hasil? Segera, Chu Feng pun buru-buru bertanya. Tidak masalah seberapa kuat teknik pemulihan burung vermilion ini sebelumnya. Karena saat ini, dia hanyalah keterampilan rahasia saja. Meskipun memiliki kecerdasan sendiri, tapi dia akan kehilangan kemampuannya untuk berbicara jika sudah memasuki tubuh Chu Feng. Kalau sudah begitu, maka tidak ada pertanyaan Chu Feng yang bisa dijawab lagi. Jika kamu ingin tahu, maka dekatkan tangan kamu di Imperial Armament terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan beresonansi dengannya, dan kemudian kami dapat berkomunikasi dengan kamu kapan saja. Namun jika kamu gagal dan malah membunuh kamu, itu berarti kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan King Xuantian. Kami sudah menunggu selama 10.000 tahun, dan kami tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama, jawab si Vermilion. Burung itu kemudian menjadi seutas sinar merah, dan kemudian membenamkan dirinya ke dahi Chu Feng. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, itu sebelum seikat informasi muncul di benaknya. Dia juga mendapatkan kekuatan tambahan, yaitu teknik pemulihan burung vermilion. Itu adalah teknik untuk memperkuat tubuh fisiknya, dan juga teknik untuk menyembuhkan dirinya sendiri beserta orang lain. Jika teknik dikuasainya, maka teknik pemulihan burung vermilion hanya membutuhkan waktu sesaat untuk memperbaiki anggota badan yang patah. Itu mirip dengan memiliki tubuh yang tidak dapat binasa, dan itulah sebabnya ia memiliki nama seperti itu. Seperti yang aku pikirkan, setelah mengumpulkan keempat keterampilan rahasia ini benar-benar luar biasa. Jika aku melemparkan mereka semua pada saat yang bersamaan, pasti akan ada efek yang mengejutkan, gumam Chu Feng. Sudut mulut Chu Feng meringkuk untuk membentuk senyum yang menyenangkan, dan juga menunjukkan sedikit kejutan. Dia tidak lagi sesederhana saat menerima teknik pemulihan burung vermilion. Apa yang akan dia terima dengan segera, itu adalah warisan dari King Xuantian. Setelah itu, Chu Feng melihat ke depan untuk menatap persenjataan kekaisaran. Secara bersamaan, dia sangat menantikan untuk mengetahui kemana King Xuantian pergi.
Dia bahkan ingin tahu tentang keberadaan yang hampir merenggut nyawa King Xuantian, dan juga kehidupan yang hanya bisa disegel setelah pengorbanan 4 binatang suci. Tanah Suci Martialism. Chu Feng tahu kalau King Xuantian telah pergi ke sana sejak lama. Dengan sifatnya, mungkin dia sudah meninggalkan banyak prestasi mengejutkan di tanah itu. Adapun Chu Feng, dia akan segera memasuki dunia itu juga. Dia akan melangkah dan melakukan perjalanan yang sama, tetapi dia akan menciptakan dunia yang sama sekali berbeda. Tapi sebelum semua itu, dia harus mengalahkan Jiang Qixia terlebih dahulu. Dan dia harus memberantas Kepulauan Eksekusi Immortal juga. Bahkan dia harus mengambil kembali Misty Peak. Karena kalau tidak, itu semua adalah pikiran yang tidak berguna. Chu Feng merapikan pakaiannya, dan kemudian pergi. Dia pergi untuk bertemu dengan Lady Piao Miao dan yang lainnya, dan bersiap untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Lady Piao Miao, Qius Rui Fuyan, Qiyu Chanfeng, dan juga Taiko, mereka bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan terhadap Murong Mintian dan Jiang Qixia. Selain itu, tidak mudah untuk memperbaiki sumber daya kultivasi makam kekaisaran manapun. Meskipun Chu Feng mengatakan itu cukup untuk memperbaikinya dalam waktu 1 hari, namun apakah benar-benar mungkin untuk memperbaiki begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Ucap Qiyu Chanfeng dengan agak khawatir. Karena dia tahu, kalau kekuatan volatile yang terkandung dalam sumber daya ini. Banyak dari mereka sangat berbahaya, bahkan dia tidak berani untuk memperbaikinya. Qiyu Chanfeng, tampaknya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang muridmu itu. Chu Feng adalah pemuda paling mengerikan yang pernah aku lihat sepanjang hidup aku. Dia bahkan memperbaiki keanehan alam yang tak seorang pun berani menyentuhnya di gereja surgawi pembakaran. Menurutmu, apa yang tidak bisa dia perbaiki? Lady Piao Miao berkata dengan senyum tipis. Hah, keanehan alam, seru Qiyu Chanfeng. Ekspresi Qiyu Chanfeng segera berubah, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tentu saja tahu tentang keanehan alam, tetapi dia tidak tahu ada juga keanehan alam di dalam gereja surga pembakaran. Namun berdasarkan kata-katanya tadi, dia bisa mengatakan bahwa keanehan alam itu bukanlah hal yang biasa. Guru, Piao Miao Senior, Taiko Senior, Saudari Fuyan, ucap Chu Feng. Itu adalah suara yang menggembirakan, dan itu menunjukkan kalau Chu Feng telah kembali. Chu Feng, ternyata kamu sudah membuat terobosan. Kamu bahkan menerobos 2 tingkat sekaligus, dan menjadi peringkat 7 Martial Lord. Seru mereka semua. Mereka semua tampak sangat kagum. Mereka sudah tahu kalau Chu Feng ini sangat aneh, tetapi mereka tidak mengharapkannya sebagai orang yang seaneh ini. Ketika orang-orang biasa berkultivasi di pengasingan, maka mereka biasanya akan membutuhkan beberapa hari, beberapa bulan, dan bahkan beberapa tahun. Tapi berbeda dengan Chu Feng, dia baru saja menggunakan kurang dari setengah hari, yang bahkan lebih cepat dari proyeksi awalnya. Dan itu benar-benar melampaui harapan mereka. Chu Feng, apakah kamu sudah menyempurnakan semuanya? Tanya Qiyu Chanfeng dengan kaget. Aku telah menyempurnakan semuanya. Dan aku juga telah mendapatkan keterampilan rahasia, jawab Chu Feng sambil tersenyum saat dia mengangguk. Hahaha, bagus, sangat bagus. Aku, Qiyu Chanfeng, benar-benar telah menerima murid yang luar biasa. Hahaha, ucap Qiyu Chanfeng dengan bangga. Qiyu Chanfeng bahkan tidak bisa berhenti menyeringai, itu setelah dia mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Bahkan ada pujian dan ekspresi senang di matanya. Luar biasa kalau ini telah berhasil. Chu Feng, kami sudah merencanakan bagaimana berurusan dengan Murong Mintian dan yang lainnya. Datanglah kemari dan lihatlah, ucap Piao Miao. Lady Piao Miao secara lengkap dan terperinci segera menceritakan apa rencana mereka. Tanpa setitik keraguan, Chu Feng adalah titik penting yang menentukan kemenangan dan kekalahan mereka. Pertama-tama, Chu Feng dan Qiyu Chanfeng harus pergi ke jurang yang rusak terlebih dulu, dan mendapatkan pedang penyegel iblis. Kemudian mereka harus memikirkan cara, untuk mengumpulkan orang-orang yang memegang beberapa posisi di Sekte Demon Knight Crippling.
Akhirnya, Qiyu Chanfeng akan menggunakan kekuatannya dari peringkat 5 Martial King, untuk langsung mendorong Chu Feng ke peran kepala sekte. Adapun Qiu Shui Fuyan, dia akan pergi mencari immortal pertama dengan Taiko. Dengan tujuan untuk membantu Ya Fei memulihkan tubuh fisiknya, maka mereka akan memiliki immortal pertama yang membantu mereka. Tentu saja, mereka tidak akan dengan mudah mempercayainya. Dengan begitu, Lady Piao Miao sudah menyiapkan racun khusus. Mereka ingin dia mengkonsumsi racun ini. Dengan begitu, mereka memiliki belenggu atas kehidupannya dan juga Ya Fei. Ini untuk memastikan, kalau dia tidak akan berani mempermainkan mereka. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka mereka akan mengirim pasukan ke puncak berkabut. Tentu saja, karena kepulauan eksekusi immortal begitu kuat, bahkan seluruh sekte malam iblis yang melumpuhkan tidak ada tandingannya. Dengan demikian, mereka tidak akan melakukan konfrontasi secara langsung. Mereka hanya akan menggunakan berbagai metode untuk melemparkan kepulauan eksekusi immortal ke dalam kekacauan, dan membuka peluang bagi Chu Feng untuk menemukan teknik misterius pemindahan abadi. Metode ini sangat sederhana, ada formasi yang tidak ada yang tahu jauh di dalam Laut Misty. Lady Piao Miao telah membangun formasi itu selama beberapa ratus tahun dengan sumber daya dari Misty Peak. Awalnya, formasi itu digunakan untuk menjaga puncak berkabut. Namun, karena itu tidak lengkap, satu orang tidak dapat mengaktifkannya, ada persyaratan minimum beberapa puluh ribu orang, bahkan jutaan orang. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat kekuatannya. Formasi ini pasti akan membuat Murong Mingtian dan yang lainnya lengah, sehingga menciptakan kekacauan. Pada saat itu, Chu Feng bisa mengikuti immortal pertama dan pergi ke tablet batu, lalu mempelajari teknik misterius pemindahan abadi. Kemudian dia akan bisa memperbaiki mutiara warisan abadi, dan menerima kultivasi Lady Piao Miao yang berada di peringkat 4 Martial King. Meskipun itu hanya peringkat 4 Raja Bela Diri, tapi juga itu tergantung pada siapa yang memiliki kultivasi seperti itu. Jika Chu Feng adalah peringkat 4 Martial King, maka kekuatan bertarungnya benar-benar akan jauh lebih mengerikan lagi dari Lady Piao Miao saat berada di peringkat 6 Martial King. Selain kekuatan dari Demon Sealing Sword, Jiang Qixia sendiri kemungkinannya tidak bisa mengalahkan Chu Feng, itu jika Chu Feng menggunakan kekuatan Demon Sealing Sword. Setiap hal dilakukan untuk Chu Feng, maka hasil ini bergantung sepenuhnya pada dirinya. Jika Chu Feng berhasil, maka mereka bisa menghilangkan musuh yang hebat itu, dan mengambil kembali semuanya. Tapi jika Chu Feng gagal, maka seluruh Crippling Night Demon Sect yang berpartisipasi dalam hal ini akan mati bersamanya. Seperti yang Lady Piao Miao katakan sebelumnya, ini adalah pertaruhan. Pertaruhan untuk menciptakan ataukah menghancurkan. Itu merupakan pertandingan di mana kegagalan bukanlah suatu pilihan. Semakin besar kekuatan Chu Feng, maka semakin besar tanggung jawabnya. Chu Feng, ini akan bergantung pada dirimu sendiri, ucap Piao Miao. Lady Piao Miao menyebarkan telapak tangannya, dan memberi Chu Feng mutiara warisan abadi yang berisi pencapaian kultivasinya selama beberapa ratus tahun. Senior, kamu jangan khawatir. Meskipun aku tidak berani menjamin ini akan berhasil, tapi aku akan melakukan segalanya sesuai kemampuan aku. Chu Feng bersumpah setelah menerima mutiara warisan abadi tersebut. Chu Feng dan yang lainnya pun langsung berangkat setelah itu. Adapun Lady Piao Miao, dia tetap berada di sini. Dia berdiri di puncak, dan menyaksikan 4 orang yang menghilang seketika di cakrawala. Ekspresinya mulai berubah ketika dia tidak bisa melihatnya lagi. Ketenangan awalnya tidak ada lagi, dan yang menggantinya adalah kekhawatiran serta kegelisahan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang yakin dengan hasil pertempuran ini, dan juga tidak ada yang tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun jika Taiko dan Qiu Shui Fuyan akan mati, maka dia tidak akan terus hidup. Itu sangat sunyi dalam perjalanan mereka. Setelah mereka semua mencapai wilayah Laut Timur, mereka pun berpencar. Chu Feng dan Qiu Chanfeng bergegas ke jurang yang rusak, dan semuanya berjalan sesuai dengan harapan mereka. Tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak dapat menahan diri untuk terkejut.
Mereka menemukan dengan takjub bahwa, formasi spiritual yang menyegel jurang yang rusak telah dinonaktifkan. Sedangkan di luar formadi itu ada sejumlah besar orang yang berkumpul. Setidaknya jumlah mereka ada beberapa juta, dan kemungkinannya mendekati 10 juta. Selain itu, ada beberapa kesamaan di antara mereka, yaitu mereka mengenakan pakaian yang sama. Mereka juga memiliki kultivasi yang luar biasa. Ini adalah anggota Crippling Night Demon Sect, dan mereka telah berkumpul bersama. Meskipun ini bukan barisan terkuat pada era puncak Crippling Night Demon Sect, tapi itu bahkan kurang dari separuhnya. Namun setelah diselingi tentang wilayah Laut Timur selama bertahun-tahun, tapi tidak mudah juga untuk mengumpulkan begitu banyak anggota pada saat ini. Tampaknya berita tentang penggempuran Mistipik telah diketahui. Sepertinya 3 orang tua itu sudah tidak sabar sekarang. Mungkin itulah sebabnya mereka muncul pada saat yang sama, dan memanggil mereka semua, ucap Qiu Chanfeng sambil tersenyum tipis. Dengan kekuatan pendengarannya, dia tidak perlu bertanya kepada siapapun. Karena mereka dapat mendengar beberapa hal dari lautan orang yang ada di bawahnya. Berita itu telah menyebar. Kepulauan eksekusi abadi yang bersekutu dengan 3 klan mengerikan dan merebut puncak berkabut, dan juga kondisi yang tidak diketahui dari Lady Piao Miao, Qiu Shui Fuyan, Chu Feng, dan juga yang lainnya. Sekte Crippling Night Demon sebagai musuh utama archipelago eksekusi immortal, mereka menyadari bahaya ini. Alasan mengapa begitu banyak anggota muncul di jurang yang rusak adalah, karena pemanggilan dari Yu Mingdeng, Sue Siyue, dan juga Fu Liansheng. Adapun tujuan mereka untuk memanggil tentara Crippling Night Demon Sect, itu adalah untuk memilih kepala sekte baru. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.